semua sahabat FB, kita kembali lagi dalam acara 2 menit saja. Hari ini hari Senin, tanggal 8 Juni 2020. Kami ada dalam layar televisi atau depan layar HP teman-teman semua. Selamanya, 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 selamanya. Ketemu kembali sekali lagi dalam acara malam ini 2 menit saja. Hari ini kita hari yang luar biasa. Teman-teman semua, para kru semua, kita malam hari ini kita ada beberapa orang bergabung. Ya, rupanya malam hari ini kita yang bergabung bersama kita dalam acara 2 menit saja itu bukan lagi seputar kita orang yang ada di Indonesia. Bangga dong, ya kan, tepuk tangan buat teman-teman kita, nanti mereka akan bergabung dari Malaysia dan harusnya malam ini juga ada dari Australia, tapi malam ini dia berhalangan. Jadi dari Malaysia ada, halo Malaysia, kita kasih salam buat Malaysia. Ya Malaysia, namanya Bapak yang saya bergabung Bapak Kenny Siregar, ya kan, Batak ini ya, kira-kira begitu. Lalu ada Bapak Efraim dari Sorowako. Selamat malam Sorowako, Sulawesi Selatan apa tengah? Selatan ya. Oke, lalu ada dari Jakarta Ibu Eyodia. Ya, kita kasih salam, lambaikan tangan buat teman-teman kita yang mau bergabung dalam acara 2 menit saja. Lalu ada dari Sulawesi Utara Bapak Hani Awi ya. Halo, shalom, kita ketemu lagi dalam acara 2 menit saja. Lalu ada dari Surabaya teman kita Bapak Mario, saya pikir tadinya Mario Kansil, saya salah tulis ya, ternyata Mario Tumeu ya. Selamat malam Surabaya, berikan aplaus buat Surabaya. Bergabung kembali dalam acara, ayo musiknya dong sama-sama, jangan hanya sendiri-sendiri supaya pemirsa juga semangat gitu. Ayo kita berikan aplaus, musik semuanya. Iya gitu. Lalu dari Malaysia sudah, dari Banten. Ya Banten Bapak Deplu, Bapak Heri Lumatau bisa bergabung dengan kami dalam acara 2 menit saja. Syukur bagimu Tuhan. Semua yang siap bergabung dalam acara 2 menit saja malam hari ini, kita akan memulai. Yang pertama teman-teman kita yang akan bicara, yang akan menyampaikan sesuatu. Dari semua syukur. Syukur bagimu Tuhan. Ya, sudah bergabung dari Stop. Ya, kita berikan aplaus dong dari Sorowako, Bapak Efraim. Wow, wow, wow. Semua katakan wow, wow, wow. Bilang Oke, Pak Efraim, apa kabar? Baik, sangat baik. Sangat baik, luar biasa. Saya melihat dari baju kotak-kotak, ini biasanya pikiran kita kalau baju kotak-kotak berlawanan. Baju bisa kotak-kotak, tapi pikiran kita tetap seperti kepala kita. Bulat, terarah, hanya kepada Tuhan. Malam ini kita dalam acara 2 menit saja, kita bukan sekedar show, tetapi malam ini kita pertemuan di udara, yang seperti saya katakan di beberapa malam lalu. Acara pertemuan di udara lewat 2 menit saja. Tema kita malam hari ini, Pak Efraim, adalah hati bagi bangsa-bangsa. Oke Pak Efraim, biodatanya kami terima. Pak Efraim adalah seorang guru pengajar di sekolah Alkitab. Kira-kira begitu Pak Efraim? Betul Pak. Oke. Pastor. Sebagai seorang tenaga pengajar di sekolah Alkitab, di mana saja Pak Efraim mengajar? Karena waktu kita cukup singkat, saya coba simpulkan pertanyaan saya. Di mana saja Pak Efraim mengajar? Lalu di sekolah Alkitab apa saja sih pelajaran dasar? Kan kita, gereja kita itu mewajibkan orang-orang itu harus sekolah Alkitab. Lalu kita maju ke jenjang lebih tinggi, kita ke STT. Oke Pak Efraim, silakan beberapa hal yang perlu disampaikan ke kami semua. Oke, Stop. Ya, stop dulu. Kasih salam dong buat teman-teman kita yang ada di studio 2 dalam acara ini saja. Buat saudara-saudara semua. Shalom. Oke, thank you Pak Efraim, silakan. Boleh bertemu pada malam hari ini. Senang sekali boleh berjumpa lewat udara kita pada malam hari ini, dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Efraim Sumbaluwu. Oke. Saya melayani di Sorowako. 12 jam dari kota Makassar. Oke.
tadi pertanyaannya mengajar di mana? Iya. Tuhan mempercayakan di beberapa sekolah Alkitab, di sekolah Alkitab Tentena. Tentena, Sulawesi Tengah. Ya. Oh itu ada di sini yang bilang guru saya luar biasa. Oke lanjut. Lanjut. Tentena lalu di mana lagi? Iya, saya mengajar di sekolah Alkitab Kalaulu, Tanah Toraja. Oh Tanah Toraja, oke terus? Iya. Juga di sekolah Alkitab Malino. Malino itu di Australia? Dekat-dekatnya saja. Oh gitu. Di Makassar. Makassar, Sulawesi Selatan, oke? Iya, oke. Oke, kita langsung ke soal pelajaran dasar apa di sekolah Alkitab itu. Mewajibkan gereja kita sebelum jadi gembala harus sekolah Alkitab, bukan STT, sekolah teologi ya? Ya, di sekolah Alkitab, puji Tuhan mempercayakan beberapa mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang diberikan itu 1 Korintus. 1 Korintus. Nah, 1 Korintus dan ada 1, 2, 3 Yohanes. Juga Tabernakel. Wah. Dan ya. Pantas rambutnya sudah mau habis. Pantas rambutnya sudah mau habis. Di Tentena? Di Tentena mata pelajaran apa bro? Di Tentena mata pelajaran apa? Tabernakel dan Inner Healing. Oke. Topiknya Inner Healing ya. Ya, hal-hal yang mendasar selain teori yang kita bagikan kepada para siswa-siswi dengan mata pelajaran tadi, ada enggak pembentukan karakter yang lebih ditekankan di sekolah Alkitab? Yang seperti ini, ya gimana? Di sekolah Alkitab saya pikir bukan hanya sekedar kita melahirkan seorang hamba Tuhan yang bisa melayani. Bukan hanya sekedar hamba Tuhan yang bisa bicara berkhotbah, tetapi ada beberapa hal yang ditekankan di sana. Beberapa hal ditekankan di sana. Oke, sebutkan kira-kira apa? Paling dasar tentang karakter. Paling dasar karakter seorang hamba Tuhan. Karakter seperti karakter apa? Karakter guru, karakter staf, atau karakter Yesus? Iya, tentu yang kita ajarkan di sana bukan karakter pendeta. Bukan karakter pendeta. Bukan karakter pendeta, bukan karakter penginjil. Karakter siapa dong? Karakter Kristus. Saking cepatnya, karakter siapa? Karakter Kristus, saya diketawain teman-teman saya di studio. Tahan kata itu, karakter Berarti kita ingin menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi jadi sempurna dalam seluruh hidupku menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus. Oke, stop ya kan? Menjadi seperti Kau Yesus, karakter Kristus dari pikiran, perasaan, hati Bapa. Oke, terus Pak Efraim. Iya, ada beberapa hal juga yang perlu ditekankan tentang motivasi pelayanan yang di sana. Tentang kasih, tentang ketulusan, luar biasa. Tentang tujuan pelayanan itu apa? Ya, itu mungkin beberapa poin yang perlu diketahui oleh hamba Tuhan dalam mempersiapkan mereka tentang mempersiapkan para siswa-siswi ya. Oke, tema kita malam ini adalah hati bagi bangsa-bangsa. Ada enggak siswa-siswi yang diajar oleh Pak Efraim sebagai guru sekolah Alkitab sekarang yang sudah diutus ke luar negeri? Ada enggak? Secara persis belum tahu. Belum tahu Pak persis. Tapi kebanyakan mereka ada di pedalaman. Ya. Pedalaman, wow luar biasa ya. Ya. Tapi dari sekolah-sekolah Alkitab, karena Pak Efraim membawai mungkin semua sekolah-sekolah Alkitab saja, saya katakan begitu. Ada siswa-siswi yang diutus ke sekolah Alkitab, setahu Pak Efraim kira-kira ke negara mana saja? Dari sekolah Alkitab, bukan STT, sekolah Alkitab. Kira-kira ke negara mana saja? Setahu saya ada yang di Amerika. Amerika? Iya, ada yang di Amerika. Mereka sekarang kebetulan mereka ada pelayanan di sana. Juga ada yang di Australia. Ya, harusnya Australia malam ini dia mau gabung, tapi nanti besok malam katanya. Di mana lagi? Di mana lagi? Okay. Mungkin sejauh itu saja yang saya
Tahu Pastor. Luar biasa. Saya baru mendengar penjelasan Pak Efraim. Sebelum engkau mengeluarkan kata-kata, saya sudah lihat apa yang ada di kepalamu. Itulah sesuatu yang berharga dan sesuatu yang penuh dengan hikmat. Amin. Yang kau sampaikan kepada para murid. Kita berikan aplaus dong. Luar biasa sahabat kita. Satu dua poin apa yang temanku Pak Efraim akan sampaikan ke kami semua atau kepada calon siswa-siswi akan nanti sekolah Alkitab pada bulan Juli nanti. Saya hanya bisa menyampaikan tentang bagaimana mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri benar-benar menjadi hamba Tuhan yang siap menghadapi situasi, menghadapi sikon apapun. Karena tanpa mempersiapkan diri, tanpa tujuannya benar, kita tidak akan pernah bisa jadi hamba Tuhan yang benar. Wow. Tentunya menjadi hamba Tuhan itu harus diketahui tentang ketulusan. Ketulusan. Ya, ketulusan. Oke, dari semua itu saya bisa simpulkan, untuk melayani Tuhan menjadi seorang siswa-siswi di sekolah Alkitab, saya simpulkan satu kalimat adalah sebelum kita diutus ke bangsa-bangsa, kita tetap jadikan kerja buat Tuhan dengan dasar karakter Kristus. Itu menjadi hal yang betul-betul membawa kepuasan tersendiri dari jiwa kita. Kerja buat Tuhan selalu manis. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu. Pak Efraim, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sorowako, tetap semangat. Sorowako, tetap kerja buat Tuhan. Jangan lupa cincinnya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kerja buat Tuhan. Oke, sekarang kita ada telepon lagi yang masuk. Kita melihat dari mana ini, kira-kira bisa terka? Dari mana dia menelpon kita malam hari ini? Oh, ternyata dari Jakarta. Jakarta, halo Jakarta. Ini kalau saya lihat marganya ini seperti satu marga sama saya. Ya, namanya Didi. Ya, bilang Didi dulu. Itu kalau Didi bahasa Gorontalo hujan. Saya tahu namanya itu Didi itu karena dia suka menangis masih kecil. Ya gitu. Halo, apa kabar? Jakarta, selamat malam. Bisa gabung dengan kami. Acara 2 menit saja. Oke, waktu kita berjalan terus. Oke. Ibu Didi, ya akrab kami panggil Ibu Didi atau Ibu Eyodia. Ibu Didi adalah sebagai seorang pendoa syafaat dan sebagai seorang worship leader juga. Ya, kami beberapa kali melihat di layar televisi Ibu Didi sebagai seorang worship leader. Tapi malam hari ini kami tidak mengangkat sebagai sosok sebagai seorang worship leader dalam sebuah gereja. Saya ingin mengangkat Ibu Didi bertahun-tahun ada tinggal di Menara Doa. Ceritakan apa yang dikerjakan di Menara Doa di Jakarta. Silakan. Oke, sebelumnya saya sapa dulu teman-teman multimedia atau tim 2 menit saja. Shalom, teman-teman. Halo. Ibu Didi tarik sedikit wajahnya supaya kelihatan jelas cantiknya. Gitu. Oke ya, posisi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya bersyukur malam hari ini buat kesempatan yang diberikan buat saya. Jadi tadi pertanyaannya apa saja yang dilakukan di Menara Doa? Iya, betul. Kalau Menara Doa tentunya pekerjaan utama yang kami lakukan di sana adalah berdoa. Berdoa, terus? Berdoa. Tentunya berdoa tidak lepas dari memuji menyembah juga ya. Halo Tante Didi, halo Tante Didi. Sekali lagi tarik wajah dari HP, hanya separuh wajahnya kelihatan. Jadi cantiknya itu hanya separuh. Gini bisa. Oke, ya. Lanjut. Oke. Nah, itu di sana kami di Menara Doa itu ada 9 orang
ada 9 orang sebagai full timernya. Dan kami dibagi. Lanjut. Jadi kami diberikan tugas dalam satu shift itu ada 6 jam. Nah, 6 jam itu hanya ada 1 jam kita punya waktu untuk istirahat. 6 jam, sorry. 6 jam, bilang, wow. 6 jam, hanya 1 jam istirahat. Berarti 5 jam itu full, kita ada di menara doa, menyembah dan memuji Tuhan. Begitu? Betul sekali. Berarti menjadikan hidup ini sebagai rumah doanya Tuhan. Betul, iya. Wow. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang. Lebih asik nih, urapannya lebih terasa kalau pendoa syafaat sambil angkat tangan nyanyi. Supaya kami yang nonton, ada sekian banyak menonton, mereka juga merasa urapan dari menara doa. Haleluya. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Saya dengar dan saya dapat informasi, sekarang pun sudah siap-siap mau menuju menara doa. Atau sudah di menara doa? Silakan Ibu Didi, Ibu Yodia. Karena sekarang ini kita lagi dalam wabah virus COVID-19, jadi kami menjalankan tugas menara doa di rumah. Di rumah masing-masing. Gitu, di rumah. Artinya kalau di menara doa ada 9 orang dibagi-bagi, tapi sekarang dialihkan ke rumah, tetap kita punya keyakinan 1-2 orang berdoa bagi Tuhan seperti Abraham seorang diri berdoa, Tuhan juga mau mendengar. Kira-kira begitu, sepakat? Amin, iya benar. Oke, Ibu Didi, kriteria menjadi seorang pendoa syafaat. Sekarang Ibu Didi udah berapa tahun ada di menara doa? Dan tolong sebutkan 1-2 poin untuk menjadi seorang pendoa syafaat. Oke, saya ada di menara doa itu sudah kurang lebih 5 tahun ya. Wow, berikan aplaus dong. Biasanya ikut pendoa syafaat itu, orang di menara doa, biasanya itu oma-oma. Itulah yang menjadi hal yang menarik bagi saya. Kok seorang Ibu Didi usia 40-an mau jadi pendoa syafaat berjam-jam duduk di kaki Tuhan. Kriterianya apa sih yang ada di hati Ibu Didi? Mungkin kalau kriterianya kali kurang tepat ya. Tapi iya, cuman saya ingin membagi kepada teman-teman semua, kepada pemirsa yang ada di rumah yang mendengar program 2 menit saja ini, untuk menjadi seorang pendoa syafaat itu, untuk kita bisa bertahan. Berjam-jam di hadirat Tuhan berdoa, itu kita harus benar-benar menemukan hati Tuhan. Menemukan hati Tuhan. Terus? Contohnya misalnya seperti sekarang kita lagi bangsa kita lagi dalam masalah wabah COVID-19 ya. Sebagai seorang pendoa syafaat, kalau kita tidak mengerti hati Tuhan, apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah bangsa ini, maka mungkin kita tidak akan bisa betah berjam-jam di hadirat Tuhan. Tetapi waktu kita datang sama Tuhan dengan hati Tuhan, benar-benar menemukan hati Tuhan, apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan sedang buat atas bangsa ini. Waduh. Maka kita akan bisa bertahan untuk terus ada di hadirat Tuhan. Berdoa antara bangsa ini. Waduh. Mewakili bangsa ini dengan Tuhan. Ibu Didi, baru kami saja mendengar penjelasan untuk menjadi pendoa syafaat seperti sudah KKR dan hadirat Tuhan kami rasa di sini. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Wow. Artinya butuh berjam-jam dalam hadirat Tuhan dengan tidak kenal kata bosan.
Karena hadirat Tuhanlah yang membawa kita betul-betul menikmati suasana sorga itu. Setuju Ibu Didi? Amin, ya setuju. Oke, sebelum kita akhiri, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kalau bukan waktu yang membatasi komunikasi kita malam ini, sepertinya kita ingin masuk dalam biarkanlah aku menyembah. Apalagi ngomong dengan para pendoa enak sekali. Saya rasa hadirat Tuhan tetap kita rasakan. Pemirsa yang ada nonton, itu pun kami berdoa. Teman-teman FB yang menonton 2 menit saja dari Malaysia, dari Banten, dari Sorowako, dari Manado, dari Surabaya yang sebentar akan masuk sebagai narasumber. Saya berdoa, kita berdoa semua. Supaya semua dalam hadirat Tuhan. Amen. Terima kasih Ibu Eyodia Pangalo. Terus duduk di kaki Tuhan berjam-jam. Oke. 2 menit saja. Saya titip pesan. Saya titip pesan kepada Ibu Eyodia. Seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Demikianlah Ibu Eyodia tetap duduk di kaki Tuhan. Selamat malam, sampai ketemu. Haleluya. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biar ada banyak sekali yang masuk untuk menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Oke, sekarang kita masuk ke, ada teleponnya masuk dari Sulawesi Utara, Bapak Hani Awi. Kita berikan aplaus dulu. Sulawesi Utara, halo, apa kabar? Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah untuk menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Surabaya, dari Surabaya, Mario. Haleluya. Oh, jaringan kita rupa kurang bagus nih, putus lagi. Ya, Mario dari Surabaya, saya coba hubungi beliau. Mario dari Surabaya, dia adalah sebagai seorang musisi. Teman-teman semua tahu Mario? Iya, dia sebagai seorang musisi gereja, ya. Dan dia sudah membuat beberapa album yang dia buat. Album rohani, dan dia kalau nggak salah beberapa tahun dia pernah ada di Gorontalo. Masih ingat nggak? Julius masih ingat? Ya, teman-teman masih ingat semua? Dia pernah datang ke Gorontalo, dia melakukan training kepada di beberapa gereja. Putus lagi. Sayang sekali Mario. Putus, saya mau terima dari Malaysia. Mudah-mudahan Mario bisa menghubungi kami lagi. Kita akan coba lihat dari Malaysia. Malaysia sudah
bersiap dari tadi sore untuk bergabung dengan kita. Bapak Kenny Siregar. Dia sebagai gembala sidang yang ada di Malaysia. Halo bro, kita berikan aplaus dari Malaysia. Haleluya. Apa kabar Pak Pastor? Pastor Kenny Siregar. Iya, kita dalam acara 2 menit saja Pastor. Iya. Saya lihat dari kumis. Saya lihat dari kumis, dari janggutnya, brewoknya ini agak keturunan Timur Tengah kira-kira gitu ya, Batak sama Timur Tengah. Atau memang lama nggak dicukur. Ya. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus Malaysia. Sebelum kita ngomong panjang lebar, terima kasih Malaysia mau gabung bersama kita yang ada di kota Gorontalo, kota Kerawang. Sekali-sekali dong kita iya kan? Kita apa namanya? Promosikan kota Gorontalo, kota Kerawang dan kota kue apa yang terkenal? Makanan kita Binde Piluhuta dan satu lagi. Kue, bukan. Kue. Itu loh, pia. Mau pia? Kue pia mau nggak bro? Bisa kirim. Bisa. Oke, nanti saya kirim ya. Karena itu ucapan terima kasih kami bro bisa gabung dalam acara 2 menit saja. Oke. Iya, Pak Kennedy, tahun berapa Pak Kennedy masuk di Malaysia dan di sana apakah membuka pelayanan yang baru atau pelayanan rintisan? Kan agak susah kita dari Indonesia masuk ke Malaysia, tetapi Tuhan tempatkan Pak Kennedy di sana. Tolong ceritakan ke kami semua yang ada di Indonesia. Oke. Sebelum saya ceritakan, saya mau menyapa buat teman-teman dari tim multimedia juga, di mana yang belum. Wow, sambil wow. Terima kasih bro, terima kasih. Ya. Thank you. Sebenarnya meneruskan pelayanan daripada almarhum papa saya. Dirintis tahun 2008, sudah 12 tahun Om. 12 tahun. Sudah 12 tahun. Waduh. Iya. 12 tahun udah pernah cukur kumis. Lanjut. Oke, lanjut. 12 tahun. Iya, 12 tahun. Ini tahun ini tahun yang ke-12 tahun. Oke. Dirintis oleh almarhum papa saya. Iya. Dan sekarang saya dilegasikan oleh orang tua untuk meneruskan dalam pelayanan yang ada di sini, supaya dimanapun Tuhan tempatkan, saya sangat-sangat percaya nama Tuhan dipermuliakan. Wow, luar biasa. Pak Kennedy berarti meluruskan pelayanan orang tua. Berarti mungkin Pak Kennedy lahir di Malaysia atau gimana? Lahir di Malaysia. Waduh. Lahir di Malaysia. Curiga saya. Lahir besar di Malaysia. Iya. Terus? Tapi ketemu istri orang Indonesia. Istri orang Indonesia, orang Gorontalo? Bukan, Jawa Timur. Jawa Timur, ya kan? Oke. Menjadi seorang gembala sidang, apakah memang itu karena kita anak gembala, anak yang merintis pelayanan, lalu kita ikut menjadi gembala, atau memang pelayanan itu sebuah panggilan dalam pribadi Pak Kennedy Siregar? Kalau menurut saya Om, kalau bisa dulu sebelum dipanggil Tuhan, untuk dalam bendang pelayanan Tuhan, saya sebenarnya tidak sama sekali terpikir untuk mengikuti seperti jejak orang tua saya. Tidak pernah pikir. Tapi Tuhan itu baik. Dia sangat baik. Kita tidak bisa kepikiran apapun rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan itu pasti baik bagi saya. Waduh. Maka itu mau tidak mau, saya tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Mau tidak mau, kita nggak bisa lari dari panggilan Tuhan. Luar biasa. Jangan dulu putuskan komunikasi kita. Kita akan gunakan satu lagu. Bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh, pandanglah segala ladang siap dituai. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang. Udah menikah belum? Sudah. Waduh. Sudah Om.
Oh sudah ya? Oh udah ditanya tadi ya? Enggak, soalnya saya lihat kan Sudah. melayani Tuhan masih muda seperti ini harus memang betul-betul kita punya komitmen. Bagaimana bro? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Iya betul sekali Om. Betul sekali harus punya komitmen. Saya mau kembali Harus punya komitmen terus. tetap punya integritas dan jujur. Wah gitu. Saya mau kembali ke soal panggilan Tuhan. Dari usia berapa Bro atau Pak Kennedy merasa betul-betul pelayanan pengembalaan itu adalah sebuah panggilan? Dari usia, kalau betul-betul Om ya, tahun 2014. 2014. Ketika saya masuk sekolah Alkitab di Batu. Batu Malang. Di situ Batu Malang ya Om. Oke. Itu saya tinggalkan semua masa lalu saya. Oke. Karena dulu masa lalu saya bekerja di satu perhotelan Om. Tinggal di Sebelum perhotelan. saya dipanggil Tuhan untuk dalam pelayanan Tuhan, bekerja di perhotelan. Bekerja di perhotelan. Buat kami Iya. dengan 1-2 poin apa yang harus kami lakukan untuk supaya kami yang ada di Indonesia punya hati melayani, bahkan kami gembala sidang, kami tetap sebagai seorang gembala yang betul-betul punya komitmen untuk melayani jemaat-jemaat yang Tuhan kasih. 1-2 poin buat kami. 2 Om ya, 2, ya, oke, ya. 2. 2 saja saya Iya, kasih karena ya. acara kita 2 menit saja. Oke, Yang penting, yes. oke. Yang pertama, punya integritas. Punya Yang integritas. kedua, jujur. Itu saja. Haleluya. Dan kedua, jujur dalam Tuhan. Oke, masa laluku lari pas saudaramu. Pastor Kennedy, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami dalam acara 2 menit saja. Kami bukan show malam hari ini, tapi kami ingin membagi pengalaman teman yang ada di Malaysia yang berjuang untuk melaksanakan amanat agung, terus setia melayani Tuhan. Salam buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Malaysia diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan Pastor Kennedy. Selamat malam. Nyanyi sama-sama. Iya, luar biasa. Waduh, Malaysia ada orang-orang yang terbeban untuk melayani di mana saja. Itu merupakan pengenapan dari Alkitab. Bahwa pergilah kamu ke seluruh dunia. Di mana kita berpijak, kita bisa menjadi berkat. Dan kita nggak tahu tantangan apa yang mereka hadapi. Mario, tu, meu, wow. Oh, nggak semangat. Gitu dong, iya. Dia udah semangat. Halo Mario, apa kabar? Halo semuanya. Halo. Mario, Halo. iya Mario saya catat di sini adalah sebagai seorang musisi gereja. Ya saya kasih dalam tanda kutip ya. Kita ada dalam komunitas pelayanan musik di gereja yang sudah membuat beberapa album rohani. Ya termasuk kalau tidak salah ada kakak saya pernah buat album rohani, itu musiknya dibuat oleh Mario. Makanya saya kenal sedikit tentang Mario. Bahkan beberapa tahun lalu Mario kurang lebih ada 5-7 kali ke Gorontalo untuk buat training. Ke Gorontalo, ke gereja kita. Mario, semua mereka yang ada di sini bisa melayani Tuhan tidak lepas dari hasil apa yang Mario buat di sini. Kami harus berikan aplaus luar biasa dong. Kami bisa bertumbuh, berkembang, tidak lepas dari punya hati yang mau melayani Tuhan. Bukan hanya di daerah-daerah. Tapi, nah ini, seorang Mario, saya dengar dari temanmu yang ada di sini, Julius Dengkuma. Katanya kamu buat album sekarang atau buat musik. Kamu sudah buat. Mungkin ukuran kita itu sudah yang terbaik. Tapi ada poin yang saya ambil, Mario. Kamu bisa jelaskan. Betul enggak? Ada yang kamu buat itu kok kamu kirim lagi ke Amerika? Silakan Mario. Jadi saya rindu melalui musik saya kerjakan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Bisa kasih kuat sedikit Mario? Kasih kuat sedikit volumenya di HP? Ya, saya rindu Ya, oke. yang saya kerjakan bisa menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Jadi khususnya
digital ya. Ah, Pastikan lebih mudah untuk orang mendengarnya. Jadi saya ingin itu supaya kan waktu dengan mata semangat. oh gitu ya. Lagi kalau Tuhan beserta dalam pemutihan. Mario, saya dalam pendahuluan tadi kan saya bilang Mario dalam ukuran kacamata kita, orang daerah. Mario itu di atas rata-rata sudah mumpuni lah soal musik ya dalam gereja. Tapi dasar Mario ingin belajar atau mengambil ilmu juga dari teman yang ada di Amerika. Dasarnya apa? Apakah memang musik gereja kita bisa menghargai kelebihan orang? Iya kan? Kita bisa menerima kelebihan orang lain. Karena kita di Indonesia kok kita masih perlu harus lagi ke Amerika. Ya kan mencari ilmu di sana. Ada teman di sana membagi ilmu. Bisa nggak saya simpulkan Mario jawab. Apakah memang pelayan pemusik gereja kita harus punya hati hamba? Bisa menerima kekurangan kelebihan orang lain. Pasti kita kalau ketika kita merasa cukup atau kita merasa lebih hebat, pasti kita akan berhenti untuk bertumbuh. Ya. Kalau kita merasa hebat, kita akan berhenti bertumbuh. Lanjut. Dan jadi kita harus terus haus untuk belajar. Karena kita bisa mendapatkan banyak hal dari teman kita, dari orang yang kita, walaupun mereka mungkin nggak lebih hebat dari kita, tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Ya. Intinya kita harus punya hati sebagai seorang hamba untuk menjadi pelayan Tuhan khususnya di bidang musik dalam gereja Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Untuk menjadi seorang musisi gereja yang tetap bisa menerima kelebihan kekurangan orang lain, dasarnya apa Mario? Dasarnya firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi kita Tuhan bilang kita selalu rendah. Karena Tuhan tidak senang kebohongan. Tapi Tuhan ketika kita sama seperti padi ya, dia semakin berisi dia bertunduk. Padi semakin berisi semakin bertunduk. Kemudian dan gelas, ketika gelas itu mau mengosongkan air dalamnya. Waduh, luar biasa. Padi semakin berisi, semakin merunduk. Lalu gelas tadi yang menarik, gimana gelas tadi? Gelas kalau sebuah gelas mau mengosongkan airnya, gitu, maka kan ada air baru ya. Tapi ketika sebuah air yang kita biarkan terus di dalam gelas, maka lama-lama air itu jadi kotor. Bisa pokoknya perlu diganti air yang baru. Memang kalau pemusik itu orang seniman, dia punya bahasa-bahasa yang seperti inilah. Yang apa itu namanya? Puitis ya kan? Mario, luar biasa waktumu begitu padat di Surabaya ya. Semangat dalam melayani Tuhan. Kami berikan apresiasi yang luar biasa bisa gabung dengan kami. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Atas apresiasi bagi kami. Tim 2 menit saja. Kapan ke Gorontalo Mario? Segera pandemi berakhir. Gitu. Tapi masih mau kan? Mau ngajar kita di Eklesia Gorontalo kan masih mau? Senang hati. Ada rahang tuna. Rahang tuna bukan hanya di Manado. Gorontalo sudah ada rahang tuna. Wow, ikan apa lagi? Ikan nila. Temanmu Julius mau titip salam gak? Julius senyum-senyum nih. Mau ngomong apa sama Julius? Khusus. Kangen. Wow, tepuk tangan. Inilah. Thank you. Sudah gabung bersama kami. Acara 2 menit saja. Sampai ketemu. Sukses selalu dalam pelayanan di bidang musik. Salam untuk keluarga. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Ada telepon masuk lagi dari Manado. Kita udah jam berapa nih? Nggak terasa udah berapa menit. Waduh. Halo Sulawesi Utara. Beri tepuk tangan buat Sulawesi Utara. Pastor Hani, selamat malam. Dalam pelayanan di bidang musik. Salam untuk keluarga. Tunggu. Oke. Oh, HP-nya di situ. Saya pikir kami di sini yang bermasalah. Headset supaya dapat dengar. Oke. Halo. Ya. Pak Pastor Hani punya monitor dikecilin dikit. Sampai selamat. Oke. Oke. Ada telepon masuk lagi dari Manado. Kita udah jam berapa nih? Nggak terasa udah berapa menit. Yang satu dimatiin. Kita di sini Halo Sulawesi Utara. Beri tepuk tangan Sebentar. buat Sulawesi. atau kasih mute. Nah, Ya. oke. Ya. Iya. Pastor Hani, kita udah Iya. ngomong dari Malaysia, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Sorowako. Pastor Hani kami sudah hubungi tadi, mungkin kami dengar ada di perjalanan ya, ada informasi. Iya. Tapi terima kasih walaupun dalam perjalanan ketahuan belum mandi saat ini, muka masih berminyak. Tapi bisa gabung bersama dengan kami, bukan soal mandi apa enggak mandi. Tetapi kami harus berterima kasih mengambil waktu buat kami dalam acara 2 menit saja. Selamat bergabung. Oke. Pastor Hani, apa kabar? Ya. Baik. puji Oke, Tuhan. Pastor Dasar Hani luar biasa. sebagai pimpinan gereja yang ada di Sulawesi Utara, sekretaris majelis daerah. Dan saya akan masuk saja kepada poin kita. Pastor Hani sering membawa rombongan pimpinan gereja dan Ya. jemaat Tuhan, kita pergi ke Tanah Suci. Ya, dalam Wah. arti kita ke satu negara yang kita sering sebut Iya. ya. Pak Hani tolong ceritakan sudah berapa banyak kali, berapa tahun. Nanti endingnya kan saya bilang siapa tahu kita Gorontalo kan akan ke sana sama-sama rombongan Pak Hani. Oke. Iya. Oke, silakan Pak Hani. Kalau jumlahnya sendiri, saya lupa itu. Heeh. Kalau ke Israel mungkin lebih dari 10. Heeh. Kalau ke Asia kecil, mungkin sekitar 5 atau 6 kali ya. Oke. Ke Turki, ke 7 gereja. Mm. Terus belakangan ini kita campur dengan Yunani dan Iya. Eropa gitu ya. Pastor Hani kan sebagai seorang gembala sidang, pimpinan gereja, Ya. kita mengambil waktu banyak juga untuk membawa para pendeta-pendeta ke Tanah Suci, ke Israel, ke Yunani, ke Turki. Ya. Di sana kan ada 7 gereja yang ada di Asia kecil, di Turki sekarang. Ya. Saya ingin lebih masuk kepada hal yang detail lagi soal Patmos, Pulau Patmos, ya kan? Ya. Saya sudah sering khotbah Pulau Patmos, tapi saya belum ke sana. Nah, Harus sedikit ikut. saja, kan kami terima pelajaran dari Pastor Hani juga kan, waktu Iya. saya di Manado kan cerita sedikit soal itu. Iya. Bisa ulangi lagi, ada hal-hal yang secara umum kami belum mengerti tentang Pulau Patmos itu. Silakan Pak Hani. Ya, oke. Untuk sekarang itu Pulau Patmos ada di negara Yunani, ya, Greece. Ya, jadi perlu penyeberangan kurang lebih 5-6 jam dari Pamukkale di Turki, menyeberang dengan kapal kecil ke arah Patmos. 5-6 jam. Iya. Iya. betul. Keadaan Perahunya juga. di Pulau Patmos sendiri gimana Pak Hani? Keadaan di Pulau Patmos kan yang kami tahu situ ada batu karang, ada binatang dan Iya. lain-lain sebagainya. Gimana kondisinya di sana? Kalau sekarang tentu kondisinya berbeda dengan pada zaman Yohanes. Rasul Yohanes Oh, gitu ya. dibuang di Pulau Patmos, Mm-mm. ya. Tetapi yang pasti Pulau Patmos itu ditutup dari kalau setiap tahun ya. Iya. Setiap tahun itu untuk turis, Mm-mm. semua kegiatan yang berhubungan dengan turis, ziarah itu ditutup dari bulan akhir Oktober, nanti dibuka lagi pertengahan Maret. Pertengahan Maret. Itu lembahnya Iya, seperti kenapa? apa? Lembah-lembahnya seperti apa? Malam dingin, panas siang, itu Iya. lembahnya gimana? Jadi sebenarnya karena Pulau Patmos ini memang cenderung lebih gersang, Lebih gersang ya. karena pulau-pulaunya sebagian besar karang. Hmm. Jadi kalau musim panas dia akan panas sekali. Musim panas dia panas Ya, sekali. Jadi
Makanya Pulau Patmos itu menjadi salah satu tujuan wisata orang-orang Yunani untuk berlibur di musim panas. Gitu ya. Karena di musim panas itu akan cerah, kemudian akan panas. Ya, orang-orang Eropa kan kalau musim panas mereka berjemur, menikmati matahari. Tapi kalau musim dingin antara Oktober sampai Maret itu dinginnya minta ampun. Berarti ada lembah-lembah di sana yang mengikuti cuaca, ya kan? Ketika panas, dia harus panas. Oke, jangan dulu putuskan. Ada satu lagu dari lembah-lembah, pulau-pulau, dan selanjutnya nyanyi bersama kami. Ayo. Amin. Ke selatan terdengar pujian bagi Raja. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Wow, kita tahu dari lembah Pulau Patmos, di sanalah kitab Wahyu ditulis. Amin. Dan di sanalah kita bisa menikmati tentang sorga. Betul Pak Hani? Iya kan? Betul. Nah, betul waktu Pak Hani masuk di sana, yang diceritakan Alkitab, suasana sorga bertolak belakang dengan seperti Yohanes alami di Pulau Patmos. Tolong sebutkan satu dua hal yang begitu menyakitkan bagi pribadi secara fisik Yohanes waktu ada di Pulau Patmos. Ya, jadi yang pasti keadaannya dibandingkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu pada zaman Rasul Yohanes dengan sekarang itu ada perbedaan yang luar biasa. Perbedaan jauh sekali. Iya. Ya, tetapi kalau kita coba membayangkan mundur kira-kira 2000 tahun yang lalu, pasti semua fasilitas tidak seperti sekarang. Menderita Sedangkan dalam dunia. Kalau kita dari daratan Turki menyeberang 5-6 jam menggunakan kapal, bisa dibayangkan 2000 tahun yang lalu membutuhkan berapa waktu. Tunggu sebentar. Pastor Hani bilang bisa dibayangkan penderitaan itu. Bisa dibayangkan meskipun susah tetap Yohanes melayani. Meskipun saya susah. Pastor angkat tangan dong. Menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Satu dua kata dari Pastor Hani untuk membuat hati kami ini terdorong punya kemauan ke Pulau Patmos, tapi gratis. Oke, bercanda. Satu dua hal yang membuat supaya kami mau ke sana. Di Pulau Patmos ada sebuah tempat yang namanya Kalipso. Kalipso itu sebuah goa. Ya, sebuah goa di mana setiap hari Rasul Yohanes itu duduk, berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan kemudian menerima wahyu. Wahyuan yang ada di kitab Wahyu. Ya, di sebuah pulau, di sebuah goa, ya, di sebuah kalipso yang apokalipso yang sering disebut apokalipso, itu sebuah goa yang bisa melihat ke perkampungan nelayan di bawah Pulau Patmos, gitu ya. Tapi dari tempat yang tinggi itu di atas bukit, kemudian Rasul Yohanes melihat begitu banyak hal tentang akhir zaman. Tentang juga salah satu tentang dia melihat akhir zaman, dan salah satu dia melihat tentang sorga. Amin. Suasana sorga. Betul Pastor Hani? Betul. Waduh, Betul. kami ternyata. Terus.
Satu hal yang mungkin ini yang sering kali saya sampaikan, saya kutip dari orang tua saya, pendeta almarhum H.O. Ha'awi. Beliau selalu berkata, di balik salib ada mahkota. Waduh, luar biasa. Di balik penderitaan, Rasul Yohanes adalah satu-satunya rasul yang mati dalam usia lanjut di kota Efesus. Saya mendengar penjelasan ini dengan pengurapan Roh Kudus. Pastor Hani ngomong begitu, kami di sini merasa ada suasana sesuatu yang luar biasa. Kami terbawa dengan suasana ini. Apa yang dia lihat akhir zaman dan apa yang dia lihat tentang sorga. Holy, holy are you Lord God. Dalam kitab Wahyu dia catat itu di Pulau Patmos. Kita nyanyi sama-sama. Holy, holy are you Lord God. Are you Lord God Almighty. Hallelujah, hallelujah. You are holy. You are holy. Holy are you Lord God. Are you Lord God Almighty. Amin. Amin. Haleluya. 1-2 kata, tolong berdoa malam hari ini. Kok acara jadi lain? Gak pakai doa-doa segala. Tapi karena Pastor Hani sudah bawa kita ke Pulau Patmos, semua sana yang ada di Pulau Patmos. Bahkan kami merasa Pulau Patmos bicara bukan saja kesusahan, tetapi Pulau Patmos berbicara tentang suasana sorga. Tolong doakan kami semua. Suasana hadirat Tuhan kami rasakan, doakan. Saya kasih waktu setengah menit untuk Pastor Hani. Silakan doa bagi kita, pemirsa yang mendengar. Haleluya. Amin. Bapa surgawi, Haleluya. percaya sekalipun Yesus, masa yang sukar dan Haleluya. sulit, sekalipun seperti di Pulau Patmos, sekalipun di keadaan sekarang yang sudah sulit, kami percaya Roh Kudus, Roh yang memampukan kami, kuasa dunamis itu akan memampukan kami untuk bertahan, untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih banyak. Udah gabung bersama kami. 2 menit saja. Masih satu waktu kami hubungi, masih bersedia ya Pastor Hani. Sukses dalam kepimpinan MDG PDI. Sukses dalam pengembalaan. Holy, holy are you Lord. Sampai ketemu. Holy. Salam untuk jemaat, keluarga, dan anak-anak. Haleluya. Terima kasih Pak. Oke. Almighty. Amin. Amin. Wow. 5 orang kami sudah hubungi. Pastor Kennedy, musisi Mario, Pastor Hani, pendoa Sapat Eyodia, Bapak Efraim. Kami sengaja menghubungi, kita punya Deplu, Departemen Luar Negeri, GPDI, ya Pak Pastor Heri Lumato. Deplu atau Departemen Luar Negeri di gereja kita, dia adalah membawahi pelayanan yang ada di luar negeri. Nah, kami sudah punya tema malam ini Pak Heri adalah hati bagi bangsa-bangsa. Pak Heri punya anak buah dari Malaysia sudah ngomong, mereka punya hati ada di sana. Nah, Pastor Heri dalam tugas sudah 2 tahun ini, kami di sini dari Gorontalo bisa bertanya kira-kira pelayanan menjangkau jiwa-jiwa yang ada di bangsa-bangsa, apa saja yang sudah Pak Heri lakukan, dan saya sudah dengar ada beberapa tempat pelayanan yang baru. Silakan Pak Heri. Ya, puji Tuhan. Pelayanan di luar negeri, gereja kita, gereja Pantekosta di Indonesia, itu sudah meliputi begitu banyak bangsa. Apakah di Amerika, East dan Coast, di Kanada, di Australia, di Jepang,
Sebentar. Kami berikan aplaus dulu. Dia perlu yang ngomongkan, jadi kami harus berikan aplaus gitu kira-kira. Oke, lanjut. Iya, banyak sekali sekarang ini hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Banyak sekali. Dan sebagai pimpinan pusat bagi gereja kita, di mana kami senantiasa memberikan dukungan bagi mereka untuk mereka tetap semangat. Karena tantangan pelayanan di luar negeri itu berbeda dengan di Indonesia. Berbeda. Berbeda sekali ya. Dari makannya, tradisi ya. Iya, adat istiadat betul. seperti itu ya. Pak Heri sendiri sudah pernah, sudah ke luar negerinya, saya dengar baru ke Malaysia nih. Departemen luar negeri kok baru ke Malaysia? Atau sudah ke negara mana saja nih Pak Heri? Betul nggak berita itu? Iya, puji Tuhan di Malaysia memang yang Pak Siregar itu saya yang pergi lantik sebagai gembala. Waduh. Juga saat ini pelayanan di daerah Malaysia itu cukup berkembang, apalagi di daerah Sabah, Sarawak, Kuching sana banyak sekali gereja kita. Dan saya sudah pergi juga ke Amerika, ya, dan juga ke Australia, pergi ke Belanda, ke Perancis, ke Jepang, dan juga ke negara-negara, ke bangsa-bangsa. Tugas daripada seorang Pastor Heri Lumato sebagai posisi Departemen Luar Negeri. Kita bukan jalan-jalan, Malaysia, Singapura, Jepang, mana-mana saja. Amerika tadi sudah disebut, kita bukan jalan-jalan. Tetapi itu bagian dari visi misi atau menjalankan amanat agung. Ku punya visi, tuh bangsa ini, jangan dulu putuskan. Ku punya visi, tuh bangsa ini. Oh, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi. Nyanyi dong Pak Heri. Untuk bangsa nyanyi. Untuk negeriku, satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Oke, stop. Kita tahan dulu ngobrolnya. Kita mau baca yang ada di layar televisi. Ada di sana Melki Mambu sedang menonton, Ruth Nonce ya sedang menonton juga. Terus cepat sedikit apa-apa. Ya, mereka memberikan aplaus buat apresiasi yang luar biasa, dorongan yang luar biasa bagi acara malam hari ini. Biarlah acara malam hari ini bukan sekedar kita tampil, katakan amin. Ya, acara ini tetap bernuansa rohani. Amen. Ya, kami bisa bersuka cita. Kami bisa bersedih, bukan sedih karena kami duka. Tetapi kami bisa menikmati rasa suasana Tuhan itu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih yang sudah komen. Ibu-ibu, haleluya. Suasana sorga, puji Tuhan. Dari bangsa-bangsa kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Lanjut Pak Heri. Iya, lanjut. Kira-kira apa yang harus kita buat dalam kondisi seperti sekarang ini? Apakah pelayanan masih jalan di bangsa-bangsa? Pelayanan yang dibuka itu? Sudah pasti itu Pastor Sem yang baik hati. Karena Matius 28 ayat 19 dan 20, Yesus berkata di sana, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Garis bawahi muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan padamu. Dengan kata lain, bahwa pelayanan di luar negeri untuk orang-orang Indonesia yang ada di sana itu tetap dikerjakan, karena sebagai murid hal yang harus diketahui bahwa mereka itu harus tetap diajar dan belajar. Banyak murid Tuhan, pengikut Tuhan, tetapi mereka tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang. Karena apa? Sudah tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Waduh, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Heri. Pelayanan di bangsa-bangsa bisa bertahan dalam kondisi seperti ini
tentunya juga itu tergantung dari bagaimana cara berpikir, cara mengatur semua pelayanan. Sekalipun Pak Heri ada di Indonesia, tetapi tentunya kita masih mengontrol pelayanan yang ada di beberapa negara itu. Kami berdoa supaya Pak Heri, Tuhan berikan hikmat selalu, agar pelayanan di bangsa-bangsa terus akses maju untuk kemuliaan Tuhan. Kami kasih hadou satu lagu supaya tetap semangat melayani Tuhan dengan sukacita. Sukacita dalam hatiku. Tahu lagu ini enggak? Sukacita dalam hatiku. Sukacita dalam hatiku. Aku mau bermazmur, angkat setinggi-tingginya Allah, Allah yang besar. Di dalam hidupku, di dalam hidupku ini Tuhan selalu ada rasa bersyukur. Seluruh bumi pun bersorak-sorak hanya namamu. Engkau Allah yang berkuasa. Harapan kami, pelayanan di bangsa-bangsa tetap jalan, tetap bisa maju atas atau dalam kepemimpinan Bapak Heri Lumatau, tentunya oleh hikmat dari Roh Kudus. Berikan tips bagi kami, bagaimana melayani hari ini sampai ke depan tetap eksis dalam melayani Tuhan. Atau bisa saja kami ke bangsa-bangsa. Apakah itu sebuah panggilan atau hanya ikut-ikutan? Silakan Pak Heri. Iya. Terima kasih buat Pak Pastor Samuel Pangalo dan juga tim 2 menit GPD Eklesia Gorontalo yang luar biasa. Hal yang harus diketahui bahwa pelayanan yang ada di luar negeri itu tetap bisa berjalan dan kita mau untuk terus tetap melayani bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Haleluya. Andalkan Tuhan di dalam hidup dan pelayanan. Maka Dia akan sertai bahkan memberkati keberadaan hidup kita. Kita bisa berhasil karena hebatnya kuasa Tuhan. Setuju Pak Heri Lumatau? Iya. Bukan karena hikmat kita tapi karena kuasa Tuhan yang hebat. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita. Pastor Heri, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Acara 2 menit saja sudah memberkati kami, memotivasi kami. Dan dari Malaysia tetap menonton, dari Australia menonton siaran kita. Itu adalah bagian daripada pelayanan dari Pastor Heri, agar kami semua tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam buat keluarga, istri, anak-anak, jemaat. Amin. Hebat kuasanya bagi kita. Oh, Donaram Madia, terima kasih atas tepuk tangannya, aplausnya. Bapak Richard Liwang, maju terus, God bless. Efraim Sumbalu, amin. Tuhan memberkati Pastor Heri Lumatau. Mario Tumewu. Thank you sama-sama untuk kita semua sini. Buat Mario karena dia sudah bagian dari jemaat Eklesia. Sama-sama. Thank you Mario. Thank you Mario. Wow, God bless. Oke, lanjut. Ibu, jangan cepat-cepat, jangan cepat. Ya, Ibu Meli Payo setia bersama kami. Tepuk tangan 2 kali, jempol 2 kali, 2, 3. Tepuk tangan 2 kali. Tak, 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 tak. Thank you Ibu Meli yang lagi nonton. Bapak Richard sedang menonton, terima kasih. Terus, Hendra Victor Walanda, mantap, lanjut. 2 tangan, 2 kali jempol. Farli Lapian sedang menonton. Terus, Hendra Victor Walanda, oke sudah. Ya, ada banyak sekali, siapa lagi?
Ya, sudah jauh di bawah. Mario Kansil dari Sulawesi Tengah. Tepuk tangan untuk Sulawesi Tengah. Bapak Kennedy lagi menonton. Terima kasih Pak Kennedy dari Malaysia. Sudah lewat saya, hanya saya yang baca, ya kan? Tuh. Di atas tadi dia, ya. Terima kasih untuk semuanya. Dolvitia, Tio, Ciko Palar. Ini Ciko Palar kalau nggak salah dia orang dari Timur Tengah. Ya, Ciko. Selamat malam Ciko Palar, ya kan? Pemirsa FB yang setia bersama kami dengan acara 2 menit saja. Acara malam hari ini saya percaya bisa membawa sesuatu yang lain dalam kehidupan kita. Saya tetap berharap dan kita tetap punya keyakinan bahwa apa yang kita buat seperti malam hari ini. Sekali lagi dengan tidak bosan-bosan. Bagi pemirsa, sahabat FB, kami yang ada di sini, teman-teman yang ada di belakang kamera, di sound system, semuanya. Kita berdoa acara kita setiap hari bisa membawa hadirat Tuhan. Amen. Setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar, pujian yang kita naikkan mungkin gak sempurna. Musik kita mungkin gak sempurna. Kita baru memulai. Tetapi kita percaya kalau kita memulai bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Kesuksesan itu akan menjadi milik kita. Acara 2 menit saja malam hari ini. Kami akan akhiri dan kita akan ketemu pada minggu depan. Pada hari Senin dan hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih para narasumber yang sudah bersama dengan kami. Sekali lagi ingat peraturan pemerintah menghadapi COVID-19. Virus Corona. Jaga hidup sehat, cuci tangan, cuci kaki. Sebelum masuk rumah, tanggalkan sesuatu dan kita membersihkan diri. Itu penyampaian kami. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalimat terakhir, tetap semangat. Pastor Sam, Eklesia dan kawan-kawan. Oke, nyanyi lagu apa? Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersama dengan kami sepanjang minggu berjalan, kami tetap membuka nomor-nomor yang Bapak Ibu sudah bisa baca di layar kaca, layar handphone Bapak Ibu. Silakan tulis di sana, catat. Kami menerima supaya minggu depan kami bisa menelpon atau Bapak Ibu langsung menelpon ke kami. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.